Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk menerima semuanya itu Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami terus boleh ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya kalau kami sampai saat ini ada, itu semuanya oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh mempergunakan setiap kehidupan kami, setiap kesempatan yang ada Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dan sebentar lagi Tuhan kami bersama-sama ingin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati kami masing-masing. Engkau buka hati kami masing-masing. Arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada firman-Mu saja Tuhan, tidak kepada hal-hal yang lain ya Tuhan, sehingga firman-Mu akan menjadi satu kekuatan, firman-Mu yang akan memberikan motivasi, firman-Mu yang akan meneguhkan kami, firman-Mu yang akan menjadikan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan dan bahkan tidak kemampuan ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan mengurapi, menjamah ya Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini sungguh-sungguh yang asalnya daripada Allah saja. Dan kami rindu Tuhan, baik itu hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Sepenuhnya firman Tuhan mulai dari awal sampai selesainya nanti hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, biasa di luar ya. Ya, di RT saya di Curug Jaya Jati Cempaka itu, di RT itu punya moto. Motonya yaitu jeli, peduli, dan bahagia. Ya. Apakah Bapak Ibu hari ini bahagia? Amin. Bahagia. Karena apa? Karena kita bersama-sama ada di rumah Tuhan. Satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Surat Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua ini diawali dengan janganlah. Berarti ini menjadi satu peringatan, ya, warning atau peringatan bagi juga kita semua. Pada waktu itu firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus sebagai rasul, sebagai hamba Allah, dia memperingatkan jemaat yang ada di Roma supaya hidup mereka tidak sama dengan orang dunia. Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan mereka dari kakek punya kakek lagi, dan kakeknya punya kakek lagi sudah percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya
tidak semestinya sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan beberapa hari yang lalu, menurut saya ini miris, seorang vikaris, calon pendeta, ya, di Alor, ya, melakukan pelecehan seksual kepada 6 anak-anak sekolah minggu yang usianya 15, yaitu anak SMA dan SMP. Ini nyata Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan juga di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh hidup yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang percaya, yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lawan kata hidup, yaitu tidak serupa dengan dunia, berarti hidup serupa atau hidup sama dengan dunia. Kalau hidup sama dengan dunia, hidup serupa dengan dunia, yaitu mengasihi dunia, mencemarkan persekutuan kita dengan Allah, dan mendatangkan kebinasaan rohani. Yang kedua yaitu mengasihi dunia, yaitu bersekutu secara intim dengannya dan mengabdi kepada nilai-nilai, kepentingan, cara-cara dan kesenangan dunia. Mengasihi dunia berarti menyenangi atau menikmati hal-hal yang menentang Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, mengapa hidup kita tidak boleh serupa dengan dunia? Mari kita membuka firman Tuhan di dalam surat Roma, ya. Surat Roma pasal yang pertama, ya. Surat Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan, atau mari kita baca bersama-sama supaya kita tidak ngantuk, ya. Ya. Roma pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang ke-7. Baik, Bapak Ibu sudah menemukan? Ya, kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia? Karena kita orang yang sudah dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Keluaran pasal 37, barang-barang perlengkapan di dalam kemah suci itu sudah dikhususkan, sudah dipisahkan, sudah dikuduskan, sehingga alat-alat itu tidak bisa sembarangan orang memegang. Yang bisa memegang dan yang bisa membersihkan hanyalah Imam Harun dan anak-anaknya saja. Karena apa? Karena sudah dikuduskan, dipisahkan. Pengudusan di dalam, ya, saya kemarin melihat khotbah dari Pak Yipta, yaitu bersama, yaitu pengudusan, yaitu Yunani hagios, yang artinya menjadikan kudus, menakdiskan, memisahkan dari dunia dan dipisahkan dari dosa dan didekatkan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat juga di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua, ya, Bapak Ibu nggak usah membaca,
Di sana juga ada kata dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1, di sana juga ada kata dengan semua orang kudus. Di dalam Filipi 1 ayat 1, di sana juga ada kata kepada orang-orang kudus yang di Efesus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Filipi 1 ayat 1 kepada orang-orang kudus di Filipi, dan Kolose 1 ayat 2 kepada saudara-saudara yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu sudah dipisahkan dari dunia dan didekatkan kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita harus menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap kudus, hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, dan hidup kita berkenan kepada Allah. Orang-orang yang dipanggil menjadi orang-orang kudus itu tidak mengasihi dunia lagi. Orang yang dipanggil menjadi orang kudus itu adalah orang yang sudah tidak mengasihi dunia lagi, sudah mati terhadap dunia. Dan juga orang yang dipanggil menjadi orang kudus itu adalah orang yang sudah sanggup mengalahkan dunia, membenci kejahatan, dan hidup bagi Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi hidupnya sama dengan dunia. Bahkan di dalam hal mungkin yang sederhana, cara berpakaian pun sama dengan dunia. Dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah melihat, pertama itu saya kagum, ya, anak Tuhan, ya, memakai rok yang bagus, yang panjang, kelihatan indah sekali, luar biasa. Saya dalam hati saya kagum, luar biasa. Tetapi setelah berjalan, ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di belakang belahannya sampai tinggi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya ternyata tertipu. Pertama saya kagum, luar biasa ini orang ini, anak Tuhan Bapak Ibu ini dulu, ya, di luar sana Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ternyata di belakang belahnya sampai tinggi. Waduh, saya jadi bingung juga. Lalu mungkin ada juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang memakai pakaian yang kurang bahan, ya, memakai rok 10 cm di atas lutut, sehingga kalau duduk pun susah, ya, ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan untuk menjadi satu alatnya Tuhan, kita harus memiliki satu kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Nah sekarang mari kita bertanya di dalam diri kita sendiri, apakah hidup saya selama ini sudah seperti yang Tuhan kehendaki? Atau mungkin kehidupan saya masih seperti dunia? Ketika orang sadar bahwa hidupnya sudah dikuduskan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk pelayanan, sebagai pelayanan Allah, harus selalu menjaga hidupnya supaya hidupnya tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berarti kalau hidup kita tidak boleh serupa dengan dunia, berarti hidup kita itu harus serupa dengan Allah, ya.
Coba kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama lagi. Roma 8 ayat yang ke-29. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama lagi. Ayo, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara saudara-saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dulu saya melihat seorang mahasiswa teologi itu sangat mengidolakan dosennya, salah satu dosen. Sehingga saya perhatikan cara berpakaiannya pun mirip dengan dosen. Cara berjalannya pun sama dengan dosen. Cara membawa Alkitabnya pun sama. Saya perhatikan kalau dosen jalannya membawa Alkitab gini. Ya. Mahasiswanya juga sama. Persis. Ya. Saya pikir tidak salah juga ya. Kita mengidolakan seseorang itu tidak salah. Tetapi ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang itu terbatas. Orang bisa mengecewakan. Ada mungkin Bapak Ibu seringkali juga mendengar orang berdoa, atau mungkin Bapak Ibu juga berdoa, yaitu Tuhan, hamba-Mu rindu supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Dan ada pujian yang mengatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, ya, hidup menjadi serupa dengan Yesus. Tujuan hidup, akhir hidup kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Yang menjadi modal kita bukan orang-orang yang kita anggap suci, bukan orang yang kita anggap orang yang soleh, tetapi yang menjadi modal kita adalah Yesus sendiri. Kita harus serupa dengan Yesus, ya. Dan proses untuk menjadi serupa dengan Yesus itu tentunya tidak mudah. Diperlukan waktu, diperlukan proses yang cukup berat. Dan pada akhirnya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Yang pertama, hidup kita serupa dengan Yesus adalah di dalam hal karakter. Ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, iman kita semakin bertumbuh, maka karakter Kristus di dalam kehidupan kita semakin nampak, semakin jelas, dan hidup kita itu semakin tidak nampak. Paulus mengatakan begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya. Jadi Paulus sadar ketika Paulus sudah bertemu dengan Tuhan dan Tuhan sudah mengubah hidupnya, yang nampak di dalam kehidupan Paulus adalah Yesus, karakter Yesus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 di sana tentang buah-buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kasih. Saya dulu pernah mendengar orang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia mengatakan begini, sampai 7 keturunan pun saya tidak akan memaafkan kesalahannya. Karena apa? Karena saya lihat saking disakiti, hatinya sudah sakit. Sakitnya di sini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Yesus, karakter Yesus itu harus nampak. Yang dulu sulit untuk mengasihi orang lain, sulit untuk memaafkan orang lain, tetapi setelah percaya dengan Yesus dengan mudah, walaupun itu tidak gampang. Ya. Mudah tetapi tidak gampang. Ya.
lemah lembut, penguasaan diri dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita melihat Paulus yang dimana dia dulunya adalah seorang yang jahat, seorang yang dikatakan seorang yang ganas, dia seorang yang mengancam orang-orang percaya, memenjarakan orang-orang percaya, membunuh orang percaya. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, diubah karakternya menjadi sama dengan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan sekarang, karakter Yesus atau karakter kita yang nampak di dalam kehidupan kita? Kalau yang masih dominan karakter kita, maka kita perlu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan akan memberikan kemampuan supaya karakter Kristus itu semakin nampak di dalam kehidupan kita. Dan kita juga diserupakan oleh Tuhan ketika nanti pada waktu kita dibangkitkan nanti, kita akan memiliki tubuh yang serupa dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya bagaimana supaya kita dapat mengerti dan membedakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah pembaharuan pikiran. Ya. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ya, Efesus pasal 4 ayat yang 23. Kita akan baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kata berubahlah memakai kata yaitu transformate, ya. Di dalam bahasa aslinya yaitu memakai kata metamorpho, ya, yang merubah bentuk. Kata perubahan yaitu budi, yaitu Yunaninya yaitu anakimosis, yang berarti pembaharuan, renovasi. Hal itu menunjuk kepada sesuatu yang diubahkan, diperbarui atau dibuatnya menjadi bentuk lain. Dan kata budi memakai kata nous, yaitu pikiran, perubahan yang harus kita lakukan. Bukan sebuah perubahan yang terjadi dalam sekali dalam sekejap, melainkan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Yang pertama yang harus kita perbaharui adalah pikiran. Yang seringkali mungkin kita memikirkan pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, itu harus diubahkan, diperbaharui. Seperti digambarkan metamorfos, atau kalau di bahasa Indonesia metamorfosis, yaitu perubahan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat kupu-kupu itu indah kan? Indah, dan Bapak Ibu saya percaya ingin memegang dan memilikinya. Tetapi ketika kupu-kupu itu belum berubah menjadi kupu-kupu, masih menjadi ulat, Bapak Ibu ingin memiliki, ya, Bapak Ibu ingin memegang, geli, jijik. Jangankan memegang, jangankan memiliki, melihat saja rasanya sudah geli. Tetapi ketika ulat itu berubah menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, wah cantik, indah, dan kita kepingin memegangnya. Bapak Ibu Saudara dikasih, di dalam kehidupan kita juga demikian. Kita dulunya berpikir yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak baik. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis, itu harus kita rubah.
pikiran seseorang akan sangat berperan di dalam kehidupan. Pikiran kita bisa menjadi tempat di mana iblis dapat memiliki akses atau jalan untuk menguasai seseorang. Ingat Bapak Ibu, pikiran itu bisa dipakai oleh iblis untuk masuk. Ada orang yang beribadah kepada Tuhan di gereja. Fisiknya ada di gereja, tetapi pikirannya ada di rumah. Di rumah cucian masih banyak. Di rumah setelikaan masih banyak. Di rumah masih berantakan, perlu dibenahi, perlu disapu dan ditata dengan baik. Pikiran. Saya percaya Bapak Ibu ada di sini, fisiknya ada di sini, pikirannya juga ada di sini. Amin. Ya. Ada enggak yang pikirannya kemana-mana hari ini? Ya. Enggak ada ya. Jangan sampai fisik kita di sini tapi pikiran kita kemana-mana mengembara. Iblis senantiasa menyerang pikiran manusia agar manusia jatuh di dalam dosa. Orang yang narkoba, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu awalnya itu coba-coba. Ya kan? Coba-coba. Kok saya belum pernah juga, tetapi saya membaca itu hanya coba-coba. Tetapi setelah dipikir-pikir kok enak. Lalu mulai dan akhirnya menjadi kecanduan. Setiap tindakan kita ditentukan oleh cara berpikir kita terhadap sesuatu. Jika kita berpikir positif kepada seseorang, maka hasilnya pun positif. Tetapi ketika kita berpikir kepada seseorang negatif, hasilnya pun juga negatif. Pikiran kita harus diselaraskan ya dengan pikiran Allah, sehingga pembaharuan pikiran dikerjakan oleh dan pembaharuan pikiran itu dikerjakan oleh Roh Kudus dan juga oleh kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita dapat mengerti atau membedakan kehendak Allah apa yang baik, yang benar dan yang sempurna. Yang kedua adalah pembaharuan hati. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 33 sampai 35. Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 33 sampai 35. Ya, kita akan baca bersama-sama lagi. Ya, 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata hati itu paling sering dipergunakan di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu kata hati itu disebut sampai 876 kali. Ya. Menurut pandangan umum, kepala dan otak itu adalah pusat hidup manusia. Tetapi menurut pandangan orang percaya, hati adalah pusat hidup manusia. Hati adalah pusat komando manusia. Ada pantun
yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang mengatakan begini Bapak Ibu dikasih, dari mana datangnya lintah? Dari mana Bapak Ibu? Dari sawah turun cakep gitu ya. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ya ke perut ya. Ya lapar Bu. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kenapa kok tidak turun ke telinga? Kenapa kok tidak turun di tangan? Kenapa kok tidak turun di kaki? Tetapi di hati. Hati itu adalah pusat komando. Ya. Jadi apa yang kita katakan baik yang baik, itu berarti sumbernya itu adalah baik. Kalau orang-orang yang hidupnya itu selalu berbuat jahat, berarti memang sumbernya hatinya itu adalah jahat. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara semuanya, di mana Allah bekerja di dalam kehidupan kita? Di mana Allah bekerja di dalam kehidupan kita? Di mana Bapak Ibu? Di hati dan pikiran. Di hati, di hati. Allah bekerja itu di dalam kehidupan kita, di hati kita. Kalau hati kita kudus, hati kita bersih, Allah dengan mudahnya bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hati kita kotor, hati kita najis, maka Allah tidak akan pernah bekerja di dalam hati kita, hidup kita. Orang menyimpan firman Tuhan itu bukan di telinga, bukan di akal kita, tetapi di hati. Orang sakit hati pasti juga di hati. Saya akhir-akhir ini melihat di TV itu sangat menyedihkan dan sangat mengerikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang hanya gara-gara sakit hati, hanya masalah kecil. Karena apa? Ininya sakit. Akhirnya penyelesaiannya apa? Dibunuh. Nyawa orang itu sepertinya nggak ada harganya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya hati kita itu dirubah? Supaya bagaimana hati kita itu berubah? Tentunya melalui membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan itu yang akan menyucikan hati kita, akan menyucikan hidup kita. Sehingga Allah itu dengan mudah bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kira-kira tadi saya sudah berapa menit ya? Ya? Berarti lanjut ini nanti sampai jam 2 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya Allah bekerja dengan mudah, Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena hati kita bersih, hati kita kudus. Dan Roh Kudus juga yang akan, selain firman Tuhan, Roh Kuduslah yang akan mengerjakan pembaruan hati kita dan juga di dalam kehidupan kita. Ya. Dengan kita hidup serupa dengan kita hidup tidak serupa dengan dunia, tetapi kita hidup menjadi serupa dengan Allah dan dengan pikiran yang sudah diperbarui
dan hati yang sudah diperbarui atau diubahkan, maka kita dengan mudah untuk membedakan, untuk mengerti suara Allah. Karena ada 3 suara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah suara hati atau suara kita, manusia, suara hati manusia. Yang kedua adalah suara iblis. Ya. Yang ketiga, suara Allah. Orang yang hidupnya sama dengan dunia, serupa dengan dunia, orang yang pikirannya belum diperbaharui, orang yang hatinya belum diperbaharui, maka sulit untuk membedakan mana itu suara Tuhan dan mana itu suara hantu. Ya. Sulit. Semuanya diterjang, dianggapnya itu baik, padahal tidak baik. Tetapi ketika hidup kita serupa dengan Allah, hidup kita, hati kita sudah diperbarui oleh Tuhan, pikiran kita sudah diperbarui oleh Tuhan, maka kita dengan mudah membedakan suara Tuhan, apa itu yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan, mari kita menjaga hidup kita. Mari kita menjaga hati kita. Mari kita menjaga pikiran kita. Supaya hidup kita serupa dengan Allah. Sehingga itu menjadi satu persembahan yang hidup. Persembahan yang sejati, persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita itu tidak sama dengan dunia, memang banyak orang yang tidak senang dengan kita. Tetapi yang jelas ketika hidup kita, pikiran kita sudah diperbarui, hati kita sudah diperbarui, dan kita hidup tidak sama dengan dunia, maka kehidupan kita akan menjadi berkat banyak orang. Dulu saya punya atasan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadirannya itu sama anak buahnya selalu tidak diharapkan. Ya. Jadi kehadiran pimpinan saya itu, atasan saya itu, kehadirannya ketika ingin bertemu dengan teman-teman yang ada di lapangan itu nggak diinginkan. Karena apa? Orangnya saklek, orangnya galak, keras. Sehingga ketika mau datang ke lapangan, orang yang ada di lapangan sudah spot jantung Bapak Ibu yang dikasih, takut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita itu karakter Kristus yang sudah nampak di dalam kehidupan kita, manusia lama kita sudah mati dan hidup Yesus itu ada dalam kehidupan kita, maka dimanapun kita berada kita akan menjadi berkat. Bahkan kehadiran kita itu selalu diharapkan. Amin. Ketika kita ada di lingkungan, oh sangat diharapkan. Ketika kita ada di pekerjaan, kita sangat diharapkan. Ketika kita berada di gereja, kehadiran kita sangat diharapkan. Dan di mana kita berada, kita sangat diharapkan kehadiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga hidup kita. Supaya hidup kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita menjaga hidup kita supaya hidup kita menjadi sama dengan Kristus, tidak sama dengan dunia ini, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kami, supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat melakukan, dan kami sungguh-sungguh hidup kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan.
Dan biarlah kami semakin hari semakin diperbaharui, dijadikan serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, semakin hari semakin manusia kami semakin dimatikan Tuhan. Dan biarlah kehidupan Kristus yang semakin nampak di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yehezkiel Saimima Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Markus Subagio. Kami berdoa untuk Bapak Agus Mahakena. Kami berdoa untuk Azriel Rini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rosa Sumangkil Tuhan yang mengalami sakit. Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa-Mu akan Engkau nyatakan kepada saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Apapun sakit yang mereka alami, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kesembuhan itu terjadi kepada saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami percaya dan sangat percaya Tuhan, kuasa-Mu dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sembuhkan mereka satu persatu Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yipta. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala, Ibu Yipta di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah urapan dan hikmat Allah selalu Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka terus semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini, dan juga menjadi berkat di lingkungan, dan menjadi berkat dimanapun berada ya Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan yang lain di tempat ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa memberkati di dalam nama Yesus. Satukan hati mereka, berkati mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersatu hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati suami, berkati istri mereka, berkati anak dan cucu menantu mereka ya Tuhan, sehingga para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini akan semakin terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, sehingga melalui semuanya itu nama-Mu dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk penyediaan ruang sekolah minggu yang pada minggu depan hari Selasa akan dimulai dikerjakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati Tuhan untuk dana-dana yang dibutuhkan, untuk orang-orang yang mengerjakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, berkati ya Tuhan, sehingga kerinduan umat-umat-Mu di tempat ini diberkati dan dapat direalisasikan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegiatan sepanjang minggu ke depan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap kegiatan demi kegiatan yang ada, kami berdoa, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk ambil bagian, baik itu yang memimpin pujian, baik itu yang menyampaikan firman Tuhan, urapan Allah terjadi atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang dilakukannya sungguh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Betania di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati akan setiap umat-umat-Mu Tuhan, baik itu di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan dan mereka usahakan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang berada di surga. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus yang akan memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami tetap aman dan kondusif ya Tuhan. Situasi yang ada di negara kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yalah Tuhan akan menolong memberkati para pemimpin-pemimpin kami, baik itu presiden, wakil presiden. Kami berdoa untuk para menteri, kami berdoa untuk lembaga tinggi maupun lembaga tertinggi yang ada di negara kami, bahkan orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan.
Biarlah Engkau akan memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Situasi untuk perekonomian yang ada di negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Sekalipun ada kenaikan BBM Tuhan, terjadi himbas kenaikan yang lain, tetapi kami percaya bila semua ini tetap berjalan dengan kondusif ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.